mahal banget. Coba bayangin aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan karena apa sih namanya? Karena kita nggak ada intermediate layer biasa. Jadi kalau kita mau ngantar barang, biasa kita harus ke kantor pos dulu, kejadian dulu, habis itu kita antar. Itu biasanya karena marketnya nggak efisien, jadi mahal banget ya. Dan dengan adanya platform ini, di mana kita punya akses ke konsumen, kita punya akses ke driver dan merchant juga, itu semuanya jadi bisa kita bikin lebih efektif dan efisien gitu dari sisi pencocokannya, kayak gitu. Nah, jadi sekarang yang awalnya misinya cuma 3 doang, sekarang berubah ya. Jadi kita pingin Gojek jadi bahkan sekarang udah ada kata-kata baru yang namanya gojekin aja gitu. Jadi kalau kita mau misalkan ada barang ketinggalan, yaudah digojekin aja yuk gitu. Mau makan digojekin aja yuk gitu. Sampai sekarang kalau kita lihat 1 dari 4 orang yang ada di Indonesia itu punya aplikasi Gojek. Statistiknya lumayan luar biasa. Dan ini kalau kita lihat di sejarahnya nih, ada yang tahu nggak kalau ada yang dari Jakarta nggak? Banyak yang dari Jakarta. Nah, masih ingat nggak awal-awal Gojek pada waktu itu waktu kita mau pesan itu harus telepon dulu kan ya? Jadi Gojek itu tahun 2010 sebenarnya merupakan call center dulunya kalau kita lihat ya. Jadi kalau saya misalkan mau pesan, saya telepon dulu, terus ada operator yang jawab, terus driver diteleponin satu-satu, terus habis itu kalau operatornya baru tahu, oh ini dikasih ke Pak ini nih, Pak A, Pak B gitu kan. Nah, jadi tahun 2010 kalau kita lihat 2010 itu sifatnya berupa call center. Resmi jadi perusahaan teknologi pada tahun 2015, begitu kita meluncurkan namanya app. Jadi sebenarnya dulu itu Gojek itu call center, baru jadi perusahaan aplikasi 2015. Nah kebetulan saya juga lampirkan ini jumlah transaksi Gojek dari tahun 2015 awal-awal bandingin sampai 2019 ya. Ini angkanya saya hilangin, jadi oke buat dapat idenya aja nih. Nah kalau kita lihat semenjak jadi perusahaan aplikasi sampai tahun 2007 kalau nggak salah, itu pertumbuhannya adalah sekitar 900 kali dari jumlah ordernya. Dalam berapa hitungannya berapa 2 tahun ya kalau kita lihat skalanya. Dan akhirnya di tahun 2016-2017 kita jadi unicorn pertama di Indonesia. Unicorn itu apa sih? Unicorn itu adalah perusahaan yang valuasinya sekitar $1 juta atau setara sekitar 14 triliun. Tidak berselang lama, sekitar 2-3 tahun, 2019 ya kalau nggak salah. 2019 kita jadi perusahaan dekakorn pertama di Indonesia dari sisi valuasi ya, valuasi. Artinya apa? Valuasinya berarti sekitar 140 triliunan, yang kalau kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu masuk top 10 besar lah dari sisi. Dan kita bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang udah ratusan tahun ya, kayak perbankan, yang lain itu hanya dalam waktu kalau kita lihat dari 2015 ke 2019, 4 tahun. Nah gitu luar. Jadi dari sisi, jadi yang saya mau tekankan apa sih di sini? Jadi ternyata pertumbuhan yang eksponensial yang bernilai itu mulai semenjak Gojek ceritanya berubah dari offline ke online. Kalau kita lihat ya, gitu. Jadi 2016 kalau nggak salah kita ekspansi pertama ke luar Indonesia, ke Singapura sama ke Vietnam. Dan 2019 ya, 2019 tuh kita ekspansi ke Vietnam atau Thailand ya kalau nggak salah di situ. Nah itu jadi kekuatan digital itu seperti itu. Dan menurut saya salah satu kelebihannya adalah karena dengan menggunakan ekosistem online digital itu skalanya itu di luar batas ya, karena yang tadinya semua operasional itu akhirnya digantikan dengan mesin. Ntar saya bakal cerita lebih lanjut tentang data. Nah mungkin kalau kita lihat sekarang statistiknya, jadi sekarang itu ada sekitar 2 juta driver, merchant itu sekitar 500 ribu. Ini mungkin teman-teman ada yang di ekosistem juga ya, jadi dari 500.000 ini. Dan kalau kita lihat, cuma 96% dari merchant ini adalah UKM. Jadi menengah, 4%-nya itu yang seperti McDonald's, apa sih namanya, Burger King dan sebagainya. Kalau kita total 2 juta sama 500.000, jadi 2,5 juta orang itu bergantung ke platform kita buat menyediakan nafkah sehari-hari gitu. Itu adalah sekitar 1% dari populasi Indonesia. Jadi lumayan luar biasa ya. Jadi tanggung jawabnya sebenarnya saya juga kadang-kadang agak-agak apa sih, waduh ini tanggung jawab penghidupan orang sebanyak ini nih
Jadi kita juga lebih hati-hati lah buat kayak ceritanya melakukan kebijakan dan sebagainya, karena tanggung jawabnya nih dunia akhirat lumayan besar gitu kalau kita lihat. Udah dapet hotel? Kayak gitu. Sama siapa? Nah kalau kita lihat sendiri efeknya, Hah? Bu Siti? belum update kayaknya masih. Nah saya mungkin mau cerita ya, jadi ada kasus di, kalau kita lihat efek ekonominya, jadi kalau kita lihat tahun 2018, saya terpencar sendiri di Morena. Ini kayak gini, kita mau tahu kontribusi Gojek di ekonomi, terutama bidang informal seperti apa sih. Nah setelah kita hitung-hitung, ternyata dari pendapatan dari mitra driver itu sekitar 8,7 triliun dari satu tahun doang ya. Dan dari pendapatan dari merchant kita, dari kayak dari UKM yang ada di platform kita tuh sekitar 2,7 triliun kalau nggak salah. Kalau teman-teman jalan-jalan ke Jakarta, itu ada di Tanjung Duren, ada namanya Pisang Goreng Bunani. Jadi Pisang Goreng Bunani ini merchant kita nomor 1 lah di Indonesia. Dulu itu sebelum masuk ke platform itu lakunya itu sekitar 5-8 bungkus per hari. Semenjak masuk platform itu yang revenue-nya bisa sampai sekitar 2.000 sampai 3.000 dos per hari, dan sampai bisa beli, jadi yang sekarang itu dibeli toko sebelah ya, dan kita sampai karyawannya berangkatkan haji semua. Jadi luar biasa kalau kita lihat ya ekosistemnya. Jadi alasan-alasan itulah kenapa saya juga dalam pribadi juga merasa senang lah biar bisa berkontribusi. Yang tadinya saya kerja di perbankan yang hitung duit orang gitu, sekarang akhirnya bisa melakukan kayak kontribusi balik ke Indonesia gitu. Jadi kurang lebih alasannya kenapa saya kayak betah di Gojek lah paling kan. Ini kayak belum ini masih bisa tolong di refresh ulang nggak mas? Ya belum. Nah itu kalau kita lihat ekosistem Gojek ya, jadi kalau kita lihat masalah data itu sebenarnya kita lumayan banyak. Jadi dalam satu hari kalau kita lihat jumlah, kalau kita total tuh jumlah kilometernya yang dijalanin oleh mitra driver itu ada sekitar 16 juta kilometer. Nah buat kasih perspektif, 16 juta kilometer itu adalah perjalanan dari bumi ke bulan bolak-balik 20 kali. Jadi sampai sebanyak itu ya. Teman-teman ada ide nggak kira-kira berapa banyak martabak yang kita jual tahun lalu? Ada ide nggak kira-kira? Yang kita antar tahun lalu, ada ide nggak kira-kira? Ratusan ribu? Puluhan ribu? Lebih? Ratusan juta. Jadi kita tahun lalu itu sekitar, kita deliver sekitar 17 juta martabak dalam satu, jadi lumayan besar ya. Jadi kalau kita lihat, jadi martabak itu tadi ternyata orang-orang Indonesia suka makan martabak gitu, biar bisa ini kalian ini salah satu efek dari makan martabak malam-malam kayak gini nih untuk jangkauan Indonesia. Nah itu kalau kita ngomong masalah data, jadi data yang ada kita memang lumayan banyak, dan saya mau jelasin setelah ini gimana sih kita pakai datanya di Gojek. Nah mungkin sambil dulu presentasi belum terrefresh. Oke. Nah yang pertama saya mau jelasnya tentang kayak gimana kita pakai data di Gojek. Yang jelas kita pakai data di Gojek itu buat pertama adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan seperti apa? Pengambilan keputusan seperti ini. Jadi data yang kita pakai itu sekarang akhirnya kita bisa tahu, nanti saya akan ada demonya. Kita bisa punya yang namanya dashboard. Kebanyakan kita ada dashboard yang dimana di tiap-tiap dalam granularitas, kayak misalkan tiap-tiap daerah kita tahu nih kira-kira, misalkan kayak tadi makanan yang terjual berapa, jumlah driver kita ini matching nggak sama jumlah antara driver sama merchant sama permintaan yang ada di situ, itu kita semua bisa tahu. Dan skalanya itu bukan kita tahunya dalam satu malam, misalkan ini bisa tahu misalnya daerah Samantakrida apa daerah Wendeng ini di apa sih namanya, jumlah tadi proporsi antara itu kayak gimana. Nah, coba saya kasih ya. Nah ini yang tadi saya mau mantap. Yang tadi ya, yang bulan. Jadi yang pertama ini. Nah kalau kita lihat ini by the way dashboard yang kita pakai ini benar-benar ini. Kalau teman-teman ambil satu kotakan itu jaraknya kalau nggak salah sekitar 5 kali 5 km lah jumlahnya, di 25 meter persegi. Kita bisa tahu di sekitaran gitu kira-kira jumlah driver ada berapa, merchant ada berapa, permintaan ada berapa gitu. Jadi kita bisa tahu kira-kira yang lagi nggak seimbang yang mana sih gitu. Secara real time, jadi nggak tunggu dulu sebulan. Kalau kita bisa laporan keuangan tunggu dulu sebulan baru reportnya jadi. Kalau ini nggak, dia di refresh tiap 15 menit.
Jadi tiap 15 menit tiba-tiba muncul angka baru lagi. Oh ini kondisi di Malang, di daerah Matos ini kayak gimana sih kondisinya. Nah, sehingga kita bisa membuat yang namanya keputusan-keputusan. Kayak contoh nih, yang kita lakukan adalah ini mungkin teman-teman nggak bisa lihat karena bukan di consumer app ya, ini di driver app. Jadi yang kita lakukan adalah begitu kita tahu misalkan ada daerah-daerah yang permintaannya kayaknya nggak lepas ya. Bisa di desain lagi nggak? Jadi foto saya kelihatan. Nah, jadi kalau kita bisa misalkan lihat tuh yang kita lakukan adalah kita ambil sinyal-sinyal dengan menggunakan data. Kita lihat data-data cuaca seperti apa, berapa orang yang klik di daerah itu gitu. Terus kita bisa lihat juga kemacetan seperti apa gitu. Dengan data itu kita masukin ke namanya mesin yang kecerdasan buatan. Kebetulan bikin sama tim saya. Terus kita bisa kasih rekomendasi ke driver. Kira-kira daerah mana sih yang 30 menit lagi itu bakal rame. Kenapa 30 menit lagi? Kenapa nggak real time? Karena kalau di Jakarta misalnya kalau kita nunjukin misalnya real time itu nggak berguna karena begitu driver dari sini ke daerah itu aja jaraknya mungkin 30 menit. Bisa jadi kalau udah ke misalkan ke daerah apa sih namanya, ke daerah Gajayana misalkan ya, dari sini lagi macet 30 menit udah nggak ada lagi permintaan. Jadi kita harus yang melakukan prediktif. Jemputin. Jadi kita harus bisa tahu kira-kira 30 menit daerah yang bakal kan ketahuan tuh kalau daerah segini, daerah bisnis distrik dan sebagainya ketahuan tuh jam-jam berapa nih kira-kira yang bakal rame pesanan kan. Nah di situ biasanya kita ada mapnya di sini di aplikasi driver yang warna merah artinya 30 menit lagi tuh bakal memuncak. Misalkan permintaan di daerah tersebut, ya udah kita kayak kasih rekomendasi ke driver buat ke sana. Nah itu. Jadi yang tadinya data yang pertama jadi monitoring, insight, akhirnya jadi action, jadi tindakan. Jadi kita ada rekomendasi buat tindakan ke situ. Nah, cuman masalahnya adalah kalau kita lihat ya sinyal-sinyalnya ini kan lumayan banyak ya, bisa sampai ratusan sinyal yang dipakai. Itu manusia udah nggak bisa memproses lagi. Karena sinyalnya kebanyakan kan, kita harus tarik dulu grafiknya, curah hujannya seperti apa, kita tarik grafiknya, macetnya seperti apa dan sebagainya. Jadi mau nggak mau kita arahkan dia ke mesin untuk ceritanya memproses itu karena hanya dalam waktu menitan udah ketahuan nih kira-kira yang bakal order-order yang bakal memuncak di daerah mana gitu. Nah itu penggunaannya. Nah terus yang kedua kita pakai lagi buat yang namanya personalisasi. Ini yang mungkin teman-teman sering lihat di GoFood rekomendasinya. Jadi kebetulan ini dibuat sama tim saya di Singapura. Jadi idenya adalah ini masih sangat customer centric banget ya. Jadi kita bisa tahu nih. Jadi orang-orang misalkan yang sering pesan makanan manis-manis nih, berarti yang kita munculkan adalah buat orang tersebut masakan yang manis-manis gitu. Dan yang indah banget adalah karena kalau kita lihat tiap orang kalau buka Gojek app itu bisa beda-beda rekomendasinya tergantung dari personalisasinya. Dan kalau kita lihat dengan menggunakan sistem rekomendasi ini, itu kita dapat konversi sekitar 20-30% lebih banyak kalau kita bandingin ya. Artinya apa? Artinya penjualan juga jadi lebih ini kan karena begitu orang lihat rekomendasinya, berarti kecenderungannya orang 20%-30% kali untuk membeli gitu karena yang ditunjukin adalah rekomendasi yang tepat. Efeknya apa? Yang kalau yang tadinya ke driver, ini efeknya ke merchant gitu. Jadi akhirnya penjualan semakin banyak juga kan karena si konsumen kita ditarget dengan makanan-makanan yang memang mereka suka. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah makanan-makanan yang mereka belum pernah nyoba, tapi kalau ditunjukin mereka bakal suka gitu. Beda kan? Jadi yang tadinya adalah historinya itu yang dia udah pernah kita baca, tapi yang kedua kita bisa prediksi. Ini kalau makanan ini kita tunjukin, orang ini mungkin belum pernah nyoba yang namanya ayam geprek nih, tapi kemungkinan kalau kita tunjukin ayam geprek pasti dibeli gitu. Nah, itu kita bisa tahu yang tadi Mas Ridwan bilang ya, kita mau nanya sesuatu. Oke, kalau zaman dulu, saya masih sering ngajarin ke teman-teman itu kita segmenting ya, menggunakan segmentasi. Berarti kalau dengan metode ini sudah bukan lagi bicaranya segmentasi ya, tapi personalize ya. Jadi kalau segmentasi kan kita menentukan market nih. Menentukan market paling kita cuma bagi dalam beberapa segmen, laki, perempuan, usia gitu ya.
paling cuma dibagi 5 segmen, 10 segmen. Kalau kayak gini berarti nggak ada lagi segmen ya? Sebenarnya bisa juga dilihat sebagai segmen, cuman segmennya mungkin jutaan. Jutaan, betul. Dan tadinya kita cuma punya 10-20 segmen misalkan, jadi treatmentnya sama, perilaku kita sama, kebijakannya juga sama buat 20 ini, tapi dengan personalisasi itu tiap-tiap orang kebijakannya beda-beda gitu. Jadi sebenarnya segmen juga sih, cuman levelnya lebih granular, lebih besar. Jadi itu kalau kita lakukan secara manual, input data, olah data, susah. kayaknya sudah nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Pentingnya gimana data itu bisa dianalisa sampai dengan membuat algoritma jadi yang namanya kecerdasan buatan ya. Dan itu timnya Mas Amri yang buat gitu ya. Keren banget kan? Oke lanjutin ya. Jadi gitu. Nah jadi dan lumayan kalau kita versinya 20-30% lumayan banyak kok. Jadi artinya kalau kita dari 100.000 order, 20-30.000 dari model gitu. Jadi benar-benar dengan menunjukkan rekomendasi yang tepat ke konsumen. Jadi itu bisa kalau dilanjutin aja ya. Nah itu jadi pertama tadi buat pengambilan keputusan, yang kedua personalisasi, yang tadi udah dibilang sama Mas Ridwan ya, jadi personalisasi. Terus yang ketiga kita lakukan buat apa? Buat otomasi. Nah, mungkin teman-teman pernah ini nih menarik studi kasusnya nih. Mungkin teman-teman pernah pakai ya, jadi kalau keluar dari Matos atau keluar dari mall ada biasa udah dikasih tahu titiknya ada 5 pilihan, ya kan? Kira-kira titik-titiknya manual nggak kira-kira? Kalau kita lihat di seluruh Indonesia kira-kira ada berapa mall, ada berapa kantor? Itu mungkin nggak kalau bikin manual? Bisa juga sih kalau mau manual ya, cuman kalau bikin manual agak susah ya. Jadi kalau di Indonesia itu ada sekitar ratusan ribu titik lah. Titik itu dalam artian mall atau tempat-tempat yang ramai dan besar gitu. Itu ada sekitar ratusan ribu kalau nggak salah di seluruh Indonesia. Yang kedua Nah, yang kita lakukan, tapi yang menarik ini nih salah satu contoh data kok bisa kayak gitu sih. Nah kita tarik data pada waktu itu ternyata kita bandingkan jumlah orang yang menelpon, yang menelpon itu bisa dari customer atau driver ya. Itu sekitar 36% di tempat-tempat ramai dibanding dengan kalau di tempat-tempat biasa itu sekitar 18%. Kesimpulan itu 2 kali lebih banyak ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah orang-orang di tempat yang ramai dan besar kayak mall itu 2 kali lebih bingung dibanding dengan di tempat-tempat biasa. Pain point kan berarti itu ada yang salah nih, ada yang bisa dibenerin ya. Nah ternyata kalau kita petakan data-datanya nih, kalau kita lihat gambar yang di situ, data-datanya emang bingung sih kalau dilihat ya. Karena orang bisa dijemput di mana aja kan, ini pada waktu itu ya. Kalau kita lihat yang tersebar. Cuman yang jelas banget kelihatan dari gambar ini adalah ada titik-titiknya itu ada kelompok-kelompoknya ternyata. Kayak misalnya daerah Pasaraya nih. Daerah Pasaraya itu ada 5 titik di mana orang bisa biasanya kita dijemput. Nah yang kita lakukan adalah kita ada teknik di kecerdasan di machine learning namanya clustering. Jadi clustering itu kita kasih inputnya titik-titik penjemputannya di mana orang-orang kita jemput, keluarnya satu titik. Satu titik itu titik-titik tengah dari awan yang kita lihat di situ. Nah, terus kita ambil data-data chatting antara driver sama customer. Kita olah ada namanya teknik namanya natural language processing. Dari situ keluar intisari 2-3 kata intisari yang bisa merepresentasikan tempat tersebut. Dari chat tadi kan ada jutaan yang kita dapat tiap hari kan. Nah dari situ kita ambil, kita rangkum, itu dibaca sama mesin satu-satu. Terus sama dia disimpulkan, oh titik ini, titik yang warna biru ini apa sih? Air mancur ya? Ini kita kasih aja representasinya air mancur gitu. Nah, terus kita jalanin semua, kita proses, dan akhirnya di tiap-tiap titik, kalau nggak salah hampir semua titik-titik penting di Indonesia itu ada label namanya program kode interest. Jadi yang tadinya mungkin tiap-tiap manusia harus tiap-tiap manual diganti dengan menggunakan mesin, dijalani sama waktu itu yang bikin ini kebetulan data scientist yang ada di Bangalore. Itu cuma 2 orang timnya bikin produk kayak gini yang akhirnya yang tadinya buat mengganti pekerjaan yang dilakukan mungkin sama puluhan orang gitu buat nge-label satu-satu kan. Sekarang dilakukan oleh mesin 2 orang lagi gitu ya. Jadi biasa. Nah itu ya contoh, jadi kita melakukan otomasi. Nah contoh yang menarik lagi, tapi kan saya balik ke situ ya. Nah, sekarang cara kita manage bisnis kalau kita dilihat di Gojek kita tuh berpindah dari sistem manual ke algoritmik. Nah, kalau kita lihat tadi awalnya kan kita punya call center ya. Call center itu kadang-kadang
kita ganti strategi nih. Kalau misalnya kita strategi kalau kita strateginya customer experience, berarti alokasi ordernya berarti yang paling dekat dong, biar nggak nunggu kan. Kalau kita ganti strategi, saya mau kita ordernya sehingga kemungkinan buat driver buat complete ordernya itu lebih tinggi. Berarti yang saya lakukan apa sih? Call centernya lihat dulu data-datanya. Oh, Pak A misalkan 100% completionnya, Pak B 15%, kadang-kadang diselesaikan, kadang-kadang enggak, kadang-kadang di cancel. Habis itu kalau kita ganti-ganti seperti itu, kalau kadang-kadang semua call center operatornya harus dikumpulin dari satu tempat, di briefing dulu, belum tentu juga kayak briefingnya nyampe, itu lumayan operational labor lah. Jadi yang sekarang kita lakukan adalah kita ada portal, bisnis portal. Jadi bisnis itu cuma masukin angka. Kayak misalkan saya mau di Malang ini saya mau seimbangin antara alokasi customer experience sama fairness. Fairness itu kayak pemerataan ordernya, atau mungkin yang 15%, terus saya 80%, terus 5%-nya lagi. Jaketku masih di Mbak Ellen ya. Jaket tasku. Ya udah saya klik, malamnya di training modelnya dihitung, terus besoknya udah bisa masuk ke production. Di Batamis karena koperku juga di Batamis. Satu baris kode pun yang ada. Oh, udah pindah ke sana lah. Enggak yang Jadi masih semua udah banyak pada diangkat ke sini Jadi semua. kalau kita mau ganti bisnis strategi, Pagi? hari ini saya bisa ganti, besok udah Tadi tuh ke deploy. kan Ke pada apa naik ke namanya, Batamis semua implementasikan toh. tanpa Nah, tas keluar dimasukin ke daya Batamis tambahan ekstra semua. buat Termasuk engineering. tasku sama tasnya Mas Nah Agus. itu jadi sekarang yang kita lakuin ya, jadi kita semua bergerak ke arah situ. Kenapa? Karena kita sadar gitu, kalau kita lihat tadi pertumbuhan bisnisnya kan eksponensial ya. Sedangkan kalau misalnya kita mau antisipasi itu operasionalnya, kita dengan banyakin orang gitu misalnya, itu nggak akan mumpuni karena orang kita cuma bisa skala linear, sedangkan kalau dengan algoritma, bisnisnya dia eksponensial. Jadi makanya kita bergerak ke arah situ, gitu sih. Oke, kalau dari saya mungkin ini dia dibanyakin tanya jawab aja kali ya, biar bisa digali lebih dalam kali. Kalau saya teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan gitu. Untuk saya di sini ntar yang nggak bisa saya jawab, saya akan bisa jawab gitu. Karena sebenarnya nggak boleh bawa merek gitu. Tapi nggak apa-apa. Tadi sebenarnya diceritain mudeng nggak sih? Saya lihat wajahnya soalnya. Masalah luar biasa ya. Coba Anda bayangin, kalau dari slide tadi, apa yang dikerjakan Mas Abdi, saya pengen juga teman-teman belajar bahwa dunia itu bergerak begitu cepat. Dunia bergerak berubahnya begitu cepat. Dan sementara kemampuan kita mengikuti perubahan itu seringkali linear contohnya gini, slide yang terakhir. Tadi ada namanya customer service. Nerima orderan by telepon. Kalau ordernya semakin banyak, logikanya untuk mengembangkan bisnisnya apa yang dilakukan? Beda ya cara penyampaiannya. Customer service ditambah. Keceriduan sama. Kalau seandainya permintaannya satu customer service bisa menampung 1.000, berarti kalau permintaannya kira 10.000 berarti butuh berapa customer service? 10. Kalau permintaannya jadi 1 juta, 1000. kalau permintaannya jadi 10 juta, 100. mampukah dalam waktu secepat itu untuk menambah secara linear? Dan inilah yang seringkali kita tidak mampu. Dan sekarang tantangan itu dijawab oleh data. Ketika data itu sudah diolah, diotomatisasi menjadi sebuah kecerdasan buatan. Dan bahkan sekarang pengembangannya sehingga dari yang tadinya cuma sekedar manual berubah ke dalam program, data itu diolah, sekarang sudah diotomatisasi. Tadi yang diceritakan Mas Abdi terakhir apa? Beliau ketika mau mengembangkan satu sistem strategi, mau naikin equity, naikin pendapatan, kita bisa berbulan-bulan di sini, itu betul. Ngukur budgetnya berapa, kira-kira mau sampai berapa, kira-kira jangkauannya berapa banyak, target nanti bisa dapat omsetnya berapa, itu berbulan-bulan. Dan sekarang dengan sistem yang dibangun berdasarkan dengan historical data yang ada, diolah, dan ketika diolah hanya semalam aja. Semalam bisa. Hanya semalam aja. Dan Di itu training. nggak perlu buat rumus ya. Tinggal bentuk aja. Otomatis dihitung sama mesin kayak Perlu rumus. buat rumus. Jadi tinggal pencet aja. Oh, saya mau nambahin apa nih? Kira-kira nambahin kira-kira artinya mungkin ditambah, listnya ditambah, ini ditambah. Itu tinggal pakai tombol. Tinggal pencet tombol, cepet. Saya lagi membayangkan pencet tombol. Bayang ya. Dan ketika tombolnya dipencet, strategi marketingnya untuk satu area tertentu terbangun sendiri bisa launch tanpa merubah program. Keren, Bu. Dan itu bisa diukur kan?
Bisa diukur. Bisa diukur. Kalau memang harusnya diukur ya. Jadi kita ketahuan berapa persen, ada efeknya apa enggak gitu ya. Oke, sekarang pertanyaannya gini, teman-teman ngebayangin, aduh yang diomongin sapi itu kayaknya ilmu antar bantah. Betul? Kayaknya UKM ini saya belum butuh deh kayak gitu. Betul? Kayaknya belum waktunya. Betul? Coba kita lihat datanya Gojek, dia customer service. Pada saat menggunakan customer service berapa tahun yang lalu? Ini yang menarik nih, kayak kita lihat data ordernya. Bisa kita linkin ini nggak ke yang ada tadi yang ada grafiknya tadi kita lihat. Yang ada grafiknya coba tadi cek. Nah, kita akan coba lihat datanya. Nah ini, Oke. Nah, dalam waktu berapa tahun kalau kita lihat berapa tahun yang lalu masih menggunakan berarti tahun 2015. Manual ya, manual. Manualnya berarti apa? 2012 ya. ya baru mulai app tuh 2015, jadi pas di sini nih, baru Oke. mulai. Berarti bisa dibilang tahun 2012 Gojek itu masih manual, sama seperti teman-teman. 2000 berapa? Jadi 2012 masih kayak kita, masih terima telepon.